Kamu pengen kurus, tapi tidak sempat berolahraga, pengen tetap makan makanan yang enak. Itu seringkali kita dengar janji-janji dari suplemen detox. Kita akan diskusi apakah hal tersebut benar adanya, mitos atau fakta seputar detox. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Dr. Helmi Purba, spesialis penyakit dalam. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat, dan bagi yang sakit tetap semangat, supaya sel-sel tubuhnya, supaya imunitas tubuhnya juga semangat melawan penyakit. Sekarang banyak sekali beredar minuman-minuman ataupun suplemen tablet maupun pil yang katanya berfungsi untuk mendetoks tubuh kita. Sebenarnya apa detoks itu? Detox atau detoksifikasi sebenarnya adalah proses membuang racun dari dalam tubuh kita. Jadi, kalau kita keracunan, misalnya keracunan alkohol, keracunan obat-obatan, ataupun keracunan pestisida, insektisida, nah itu yang harus didetoks dari dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau kita keracunan, kita baru perlu zat tambahan lain yang berfungsi untuk segera mengeluarkan zat-zat racun tadi dari dalam tubuh kita. Kalau kita makan, ada sisa-sisa makanan yang tidak baik bagi tubuh kita. Mungkin kita menghirup udara, ada zat-zat dari polusi udara yang tidak baik bagi tubuh kita. Tenang saja, kita dilengkapi dengan organ yang berfungsi untuk mendetoks. Jadi, sebenarnya yang berfungsi untuk mendetoks itu adalah organ tubuh kita, bukan tambahan-tambahan suplemen tadi. Kita punya ginjal, jadi bisa dibuang lewat urin. Kemudian kita punya usus besar, bisa dibuang lewat tinja. Kemudian paru-paru akan membuang sisa-sisa udara yang tidak baik melalui pernapasan. Kemudian melalui keringat. Jadi zat-zat yang tidak baik bagi tubuh kita akan dikeluarkan oleh organ-organ tersebut, akan didetoksifikasi oleh organ-organ tersebut, bukan oleh tambahan zat-zat itu. Nah, kemudian suplemen ataupun minuman detox tersebut juga mengatakan bahwa dapat mengeluarkan lemak yang menempel di usus. Apakah benar? Itu mitos. Jadi, lemak kalau kita makan itu nggak nempel di usus. Tempat lemak itu ada di sel lemak. Sel lemak itu adanya di bawah kulit, kemudian di sekitar organ. Jadi bukan di dalam organ. Jadi misalnya di sekitar usus, bukan di dalam usus. Jadi nggak bisa bakalan dikeluarkan lewat makanan-makanan yang kita makan. Gitu. Nah, kalau kita minum suplemen ataupun minuman detox itu, konsumennya itu ada yang jadi sering-sering buang air besar. Nah, sebenarnya yang dikeluarkan itu bukan lemak yang nempel di usus, tapi adalah tinja yang memang ada di usus besar. Jadi itu keluar, dan kalau kita buang air besar kan memang kita merasa perut kita itu lebih longgar ya. Longgar sedikit ya, longgar sedikit aja. Kemudian ya balik lagi, karena memang lemaknya masih di sekitar perut. Nah, jadi hati-hati. Kalau detox yang kamu minum itu ternyata membuat sering buang air besar, itu hati-hati, malah bisa dehidrasi dan kehilangan elektrolit yang penting. Jadi tubuh kita bisa lemas, mual, pusing karena kehilangan cairan dan elektrolit. Hati-hati. Nah, yang minum kan senang tuh, buang air besar, rutin buang air besar, dikirain lemaknya yang keluar dari BAB, rupanya yang keluar itu bukan lemak. Yang itu yang keluar adalah kotoran-kotoran kita yang tertinggal di dalam usus. Hati-hati ya. Kemudian produk-produk tersebut menjanjikan boleh makan apapun, tapi tetap kurus. Gak mungkin, itu mitos. Coba teman-teman tetap makan sekenyang-kenyangnya, sesuka hati, terus minum produk-produk tersebut. Bisa kurus gak? Saya jamin gak bisa kurus. Tapi yang terjadi itu sebenarnya adalah setelah minum itu kita kenyang, jadi kita membatasi makan makanan yang lain. Makanya bisa turun berat badannya. Jadi intinya tetap di mengurangi kalori yang kita makan. Sekali lagi saya ingatkan, kalori itu apa? Kalori itu adalah satuan dari energi makanan. Jadi kalau kita makan, itu akan dirubah jadi energi. Makanan kita itu akan dirubah menjadi energi. Tapi kalau kita tidak melakukan aktivitas untuk membakar energi tadi, maka makanan tadi akan disimpan. Intinya itu tetap direstriksi kalori, membatasi kalori yang kita makan. Bagaimana caranya supaya kalori yang kita makan tidak lebih besar daripada kalori yang kita bakar? Harus seimbang antara yang kita makan dengan yang kita bakar. Harus seimbang antara apa yang kita makan dengan apa yang kita kerjakan. Itu intinya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi kalori. Nah, produk-produk tadi menimbulkan efek kenyang pada tubuh kita. Karena itu kita bisa mengurangi makanan-makanan yang lain. Jadi kita bisa
menurunkan berat badan. Itu efek kenyangnya saja yang didapat dari produk-produk tersebut. Coba perhatikan, produk-produk tersebut itu malah memang sering meminta konsumennya untuk mengatur pola makan. Jadi memang tetap di pengaturan pola makan, nggak bisa hanya suplemen saja terus makan bebas, nggak bisa. Gitu. Jadi kalau memang tetap mengatur pola makan, kenapa harus minum suplemen? Ya, produk-produk detox itu mengandung serat yang tinggi. Ini bisa benar. Jadi saya sudah baca itu komposisinya apa saja. Jadi itu ternyata memang banyak buah-buah dan sayur-sayur ya, tapi dibuat bahasa Latin biar keren ya. Karena kalau bahasa Latin keren bisa mahal. Orang-orang kan kalau keren, bahasanya keren, terus kemasannya bagus, bisa dijual mahal. Padahal isinya itu sayur-sayuran dan buah-buahan yang bisa kita dapatkan di sekeliling kita. Yang kelima, produk-produk detox tersebut mengklaim produk mereka aman digunakan. Tapi hati-hati, belum ada penelitian dengan desain penelitian yang bagus untuk menjamin keamanan produk-produk tersebut. Mereka menjanjikan membuang racun-racun dalam tubuh kita. Tapi hati-hati, jangan-jangan produk tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh kita. Jadi teman-teman, kalau mau program diet menurunkan berat badan, lakukanlah dengan cara yang benar. Clean eating. Makanlah makanan yang bernutrisi dan alami, tidak mengandung pengawet, pewarna, penyedap makanan. Nah, itu akan membuat tubuh kita lebih sehat. Makan dalam 1 piring, setengahnya sayur-sayuran. Penuhi kebutuhan sayur-sayuran kita 2 gelas sehari, buah-buahan 3 buah sehari. Kemudian protein kebutuhannya 1 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau kita misalnya 50 kilogram, maka kita perlu 50 gram. 50 gram, jadi kebutuhan protein kita 1 hari 50 gram, kita berusaha mencukupinya. Kecuali kalau ada kontraindikasi dari penyakitnya, misalnya orang-orang ginjal memang ada pembatasan protein. Tapi bagi teman-teman yang sehat, penuhilah kebutuhan protein. Demikian dulu diskusi kita kali ini. Kita akan bertemu dalam video selanjutnya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik pertanyaan Anda di kolom komentar dan saya akan mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih.